Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Irsyadillah dari TP2A. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu kasus yang berkaitan dengan integrasi untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Busro SUD MAG. Kasus yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu berkaitan dengan kesenjangan sosial dan minimnya pelayanan dasar di daerah pelosok Papua. Berita ini saya kutip dari www.kompas.com. Sebelum saya membahas atau mengupas lebih lanjut tentang kasus ini, tentu sebelum itu perlu kita mengetahui definisi desintegrasi terlebih dahulu. Mengutip dari kompas.com kembali, desintegrasi merupakan gambaran umum dari perpecahan suatu bangsa atau tidak bersatu padunya suatu bangsa gitu, yang mengakibatkan berpecah belahnya suatu masyarakat atau suatu bangsa. Bahkan dampak terparahnya sekalipun, daerah yang mengalami desintegrasi bisa saja memisahkan diri dari suatu negara tersebut. Jadi itu merupakan pengertian atau gambaran umum dari desintegrasi. Inti utama pembahasan berita ini ialah terjadinya perbedaan ideologi antara masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan terhadap pemerintah. Hal-hal tersebut disebabkan karena kesenjangan sosial dan masih kurangnya pelayanan dasar ke daerah pelosok. Hal itu terlihat di kasus ini, yaitu terjadi pada Desa Distrik Bamus Bama, Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya. Mereka mengikuti pelantikan pengurus Komite Nasional Barat atau KNPB. Apa itu KNPB? KNPB merupakan organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua atau memisahkan diri dari Indonesia. Dari kasus ini, polisi berusaha membubarkan kegiatan tersebut, sehingga polisi menetapkan 3 tersangka untuk kasus ini dan dikenai pasal 106 KUHP tentang makar. Sementara 16 orang lainnya ditetapkan sebagai saksi, yaitu masyarakat yang berada di daerah tersebut. Kasus ini sendiri berkaitan dengan integrasi nasional. Integrasi nasional bertujuan untuk meningkatkan rasa keselarasan serta rasa persatuan dan kesatuan juga bagi bangsa Indonesia. Namun pada kasus ini hal tersebut belum terwujudkan karena masalah tadi, yaitu kesenjangan sosial dan kurangnya pendistribusian sesuatu hal ke daerah pelosok. Pada kasus ini terdapat pendapat dari Guru Besar Sosiologi Universitas Cendrawasih Avelinus Levaan di Jayapura, Papua. Beliau mengatakan bahwa kesenjangan sosial dan minimnya pelayanan dasar masih terjadi di pelosok Papua. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat rentan terpapar paham yang berbeda dengan ideologi negara. Hal itu terlihat dengan ikut sertanya masyarakat dalam pemilihan komite KNPB tersebut. Maka dari itu, skill komunikasi sangat penting agar pemerintah bisa mengetahui masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Itu merupakan pendapat dari dosen Avelinus. Sudah terlihat jelas bahwa pada kasus ini, hal yang menyebabkan terjadinya perpecahan tersebut ialah kesenjangan sosial dan juga kurangnya pendistribusian sesuatu hal ke daerah pelosok. Alternatif yang bisa kita pakai untuk pemecahan kasus ini, dikutip dari dosen Avelinus lagi, beliau berpendapat bahwa diperlukan pendekatan sosial dan upaya menjadikan masyarakat Papua sebagai subjek pembangunan di daerahnya. Seperti yang kita ketahui bahwa selama ini masyarakat hanya dijadikan objek pembangunan. Maka dari itu diperlukan pendekatan lebih intensif dari lembaga pemerintahan ke masyarakat sebagai sarana penyelesaian masalah tersebut. Idealnya masyarakat dilatih untuk berwirausaha agar bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, ujar Avelinus. Masalah-masalah tersebut seperti masalah yang menyinggung persatuan atau kesatuan itu sudah wajar terjadi di negara kita, gak cuma di negara kita tapi juga di negara lain. Tapi bagaimana di sini kita menyikapi hal tersebut agar kita dapat meminimalisir hal tersebut. Nah, jadi itu berita yang saya dapatkan tentang masalah integrasi, mulai dari judulnya, yaitu tentang kesenjangan sosial dan juga kayak pemasokan yang kurang ke daerah pelosok, dan penyelesaiannya tadi juga itu yaitu pemerintah perlu menjalin komunikasi dengan masyarakat setempat dan juga meningkatkan pendistribusian ke daerah-daerah pelosok seperti layanan puskesmas dan juga layanan pendidikan.
Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.